Sobat Bahasa yang ada di luar sana, kembali lagi dengan kita Siniar Badaso, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Dengan saya selaku moderator pada hari ini, Syarif Ardiansyah, terbaik 1 Duta Bahasa Sumatera Barat tahun 2023 sekaligus terbaik 5 Duta Bahasa Nasional tahun 2023. Nah, mungkin sahabat bahasa di luar sana bertanya-tanya atau mungkin sudah tahu sekiranya topoksi pembahasan kita pada hari ini. Ya, benar sekali. Bosnya kali ini kita akan membahas mengenai revitalisasi bahasa daerah. Tapi sahabat bahasa jangan ragu, karena pembahasan kita pada hari ini akan dikulik langsung atau langsung dijawab oleh seseorang yang memang piawai pada bidangnya dan paham betul terkait tentang revitalisasi bahasa daerah. Baik, sahabat bahasa di luar sana, narasumber kita pada hari ini adalah Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu Dr. Muhammad Abdul Haq, MHum. Perlu sahabat bahasa ketahui bahwasanya narasumber kita pada kali ini sudah cukup lama berkiprah di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan ternyata beliau juga memulai karirnya sebagai Kepala Balai itu mulai dari tahun 2002. Wah, luar biasa sekali nih sahabat bahasa semuanya. Mungkin langsung saja kita sapa-sapa narasumber kita pada hari ini. Halo Bapak, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Selamat malam, Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya Bapak. Mungkin boleh dicerita sedikit gimana mungkin perjalanan Bapak tadi waktu ke Ranah Minang Bapak? Ya, pesawat tadi sempat tertunda kurang lebih setengah jam karena hujan deras di Jakarta, tapi Alhamdulillah selebihnya lancar, baik-baik saja. Ya, mungkin terkadang cuaca kita ini sedikit gundah ya Bapak ya, kadang panas, kadang dingin. Betul. Tapi tetap semangat kita pada hari ini ya Bapak ya. Siap. Baik, mungkin pembahasan kita pada hari ini mengenai tentang revitalisasi bahasa daerah ya Bapak ya. Kira-kira dalam revitalisasi bahasa daerah ini sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan utama dari program ini Bapak terkait yang dilakukan oleh Badan Bahasa sendiri? Mungkin mulai cerita Bapak. Baik, pertama bahwa tentu sebagaimana kata asalnya ya, revitalisasi artinya mengembalikan agar menjadi vital ya, daya hidupnya pulih kembali. Nah, jadi tujuan utama revitalisasi bahasa daerah tentu saja ingin menghidupkan kembali bahasa daerah itu ya. Nah, dalam konteks ini Badan Bahasa sengaja mencari sasaran revitalisasi itu generasi muda, terutama yang betul-betul masih anak-anak. Jadi kami fokus di sekolah SD dan SMP karena mereka lah sebenarnya tunas-tunas bahasa ibu atau tunas-tunas bahasa daerah begitu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin kita berkaca terkait dari program ini untuk mencapai tujuannya Bapak. Pasti perlunya strategi-strategi yang apik untuk mencapainya. Kira-kira dari hal tersebut nih Bapak, strategi apa sebenarnya yang digunakan oleh Badan Bahasa dalam program revitalisasi bahasa daerah ini? Kemudian untuk mencapai tujuan itu seperti apa terkait strategi yang dicanangkan dari Badan Bahasa itu sendiri Bapak? Baik, pertama dari sisi pemangku kepentingan, kita melibatkan banyak pihak karena kami menyadari bahwa sesuatu tidak mungkin dilaksanakan oleh Badan Bahasa sendiri atau oleh Balai Bahasa sendiri, harus melibatkan banyak pihak. Karena itu kami mengajak pemerintah pusat, dalam hal ini kalau di daerah Balai Bahasa, mengajak pemerintah daerah terutama yang terkait dengan sekolah, artinya dinas pendidikan, sekolah, pengawas, guru, ini yang menjadi pemangku kepentingan kami, menjadi ujung tombak kami di daerah. Itu dari sisi aspek pelibatan ya, kami melibatkan banyak pihak itu. Di samping tentu para maestro, para ilmuwan dari kampus yang mereka menguasai bahasa daerah di tempat masing-masing, itu kami libatkan. Karena kadang-kadang keahlian di kampus, keahlian para maestro ini unik gitu ya, artinya tidak dipunyai oleh setiap orang. Karena itu mereka kami ajak dalam banyak hal. Bahasa daerah itu menyimpan misalnya kekayaan seperti tembang, menyanyi dalam bahasa daerah itu tidak semua orang bisa. Atau bahasa daerah tertentu mempunyai aksara. Nah, ini juga
kami mengajak orang-orang yang masih bisa menulis dalam aksara itu. Kemudian kalau dari sisi pelaksanaan, tentu kami ingin mengajak bahwa di samping di sekolah, kami juga ingin mengajak keluarga, mengajak masyarakat terlibat langsung di dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah ini. Harapannya agar anak-anak itu di semua lingkungan tadi, sekolah, keluarga, masyarakat, mendapatkan kondisi yang ideal di dalam menumbuhkan sikap positif dan juga pembelajaran bahasa daerahnya. Strategi lain yang kami terapkan juga, karena sekarang ini eranya era media sosial, era internet, sebisa mungkin media-media tadi kami gunakan untuk memperluas persebaran, memperluas pengaruh terhadap anak-anak. Kami menyadari anak-anak ini ke depan tentu media sosial, dunia internet seperti YouTube, bahkan TikTok itu juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan, untuk menghidupkan, menjadi tempat yang subur bagi tumbuh kembangnya bahasa daerah. Jadi kalau mungkin orang-orang tua dulu bahasa daerah itu hanya digunakan pada upacara-upacara tertentu. Nah, kali ini tidak. Kali ini kita justru yang menyesuaikan diri dengan anak-anak muda. Kalau anak-anak muda sekarang dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari ponsel, telepon seluler, tidak lepas dari media sosial. Nah, media itu kami gunakan gitu. Kemudian yang terakhir, strategi yang kami terapkan adalah bahwa revitalisasi ini harus fleksibel. Maksudnya fleksibel adalah sesuai dengan karakter daerah, ya. Jadi kalau di daerah-daerah tertentu tidak ada kebiasaan bernyanyi dalam bahasa daerah itu, ya tidak kami paksakan. Mungkin diganti bentuk lain, yang penting di dalam pelibatan anak-anak itu mereka senang, lalu yang dipakai sebagai wahana atau sarana adalah bahasa daerah, karena tujuannya kan menghidupkan bahasa daerah. Jadi bentuk apapun itu dapat dipakai, yang penting sarananya bahasa daerah. Mau berpidato, mau menulis puisi, menulis cerpen, atau komedi tunggal, tidak masalah. Yang penting semuanya menggunakan bahasa daerah sebagai sarananya. Itu. Berarti secara tidak langsung pemangku kepentingan itu ya cukup andil ya Pak ya perannya terkait program ini. Betul. Iya. Karena kami juga menyadari mereka lah sebetulnya yang punya kepentingan langsung ya. Karena kalau kita melihat Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, memang pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, mereka lah sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pelestarian bahasa daerah. Nah, kami ini di pemerintah pusat sebenarnya hanya dalam rangka membantu. Kami istilah sekarang itu cawe-cawe ya, dalam arti yang positif, agar mereka pemda-pemda yang belum mempunyai etikat, belum mempunyai kemauan, kami dorong, kami bantu, kami fasilitasi. Bahkan kami juga berbagi misalnya dari sisi anggaran begitu, agar mereka kembali punya kesadaran sikap positif terhadap bahasa daerahnya. Kira-kira seperti itu. Baik, apalagi Bapak tadi sempat menyinggung ya Bapak masalah pemuda. Saya juga merasa sebagai pemuda saat ini, sebagai seorang duta bahasa, saya rasa ini sudah peran krusial kami untuk ikut mendukung program Badan Bahasa. Betul. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sudah banyak strategi yang telah dilakukan Badan Bahasa hingga bisa sejauh ini terkait program revitalisasi ini Bapak. Nah mungkin terkait dari pencapaian nih dari Badan Bahasa itu sendiri terkait program ini. Kira-kira apa sih sebenarnya pencapaian yang signifikan yang telah diperoleh oleh program ini yang telah dilaksanakan selama ini Bapak? Mungkin boleh dijelaskan Bapak. Baik, pertama karena memang tujuan utamanya itu adalah menumbuhkan para penutur muda agar lebih berani, agar lebih tidak malu dalam tanda petik, agar lebih bangga menggunakan bahasa daerah. Maka kalau dilihat dari pencapaian
mereka yang terlibat langsung di dalam revitalisasi bahasa daerah ini sampai tahun 2023 kemarin itu untuk siswa itu lebih dari 4 juta. Nah, di luar itu tentu ada guru, ada pengawas, ada para maestro, ada orang-orang dari dinas pendidikan dan anggota masyarakat termasuk keluarga, orang tua dari anak-anak. Jadi kalau dihitung-hitung lebih dari 9,5 juta orang yang terlibat ya. Terlibat dalam arti orang tuanya ikut mengantar ketika festival seperti itu, atau pegawai di dinas pendidikan mengantar mereka untuk festivalnya dan sebagainya, itu terlibat. Jadi kalau ditotal dengan mereka semua itu lebih dari 9,5 juta orang yang sudah terlibat, artinya terimbas. Tentu terimbasnya berbeda-beda ya. Ada yang memang seperti siswa itu yang langsung, guru itu yang langsung menjadi pelaku utama. Di luar itu ada katakanlah lingkaran kedua, orang-orang yang mendukung, orang tua, pegawai dinas pendidikan, pemerintah daerah dan sebagainya. Baik, luar biasa sekali ya Bapak ya. Berarti secara tidak langsung pencapaian yang telah didapatkan oleh Badan Bahasa ini cukup luar biasa dan secara tidak langsung berdampak positif nih kepada masyarakat. Bahkan saya sendiri merasakan hal tersebut ya. Wah, luar biasa sekali Bapak. Mungkin kita kembali ke topik selanjutnya Bapak. Kita berkaca tentang pro dan kontra. Mungkin kita tahu bahwasanya masyarakat saat ini akrab kali melakukan pro dan kontra terkait apa yang kita berikan, apa yang kita perlakukan kepada masyarakat itu sendiri. Kira-kira nih Bapak, bagaimana sih mungkin partisipasi masyarakat dalam mendukung program revitalisasi bahasa daerah ini yang dicanangkan Badan Bahasa? Mungkin kita tahu bahwasanya masyarakat tidak semuanya mau menerima, atau dari Badan Bahasa itu sendiri bagaimana bisa meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri Bapak? Silakan Bapak. Baik. Sejak diluncurkan tahun 2021 begitu ya, saya termasuk yang dari awal ikut menggagas ini gitu ya. Dan saya sudah berkeliling di berbagai provinsi. Saya menemukan sebuah pengalaman unik begitu ya, ketika di Provinsi NTT, kalau tidak salah di Kabupaten Sumbawa Timur kalau tidak salah. Nah, di sana itu ada kejadian yang unik karena tempat festivalnya itu di tengah kota, lalu sekolah yang mengirimkan siswanya itu dari sisi penganggaran mungkin tidak mencukupi, akhirnya kan tidur di rumah guru yang terdekat. Nah, menariknya orang-orang tua, jadi kalau tadi mengatakan bagaimana pelibatan masyarakat, ini orang tua siswa itu dalam rangka partisipasi anaknya untuk bermalam di rumah gurunya tadi, itu ada yang membawa ayam, ada yang membawa beras, ada yang membawa pisang, ada yang membawa sayur. Di antaranya pakai apa? Mobil bak terbuka. Saya terharu gitu ya melihat langsung, wah ini luar biasa begitu ya. Dan itu oleh panitia setempat juga direkam menjadi dokumentasi yang menurut kami ini harus diabadikan ya, karena ini momen bagaimana masyarakat secara luas terlibat langsung ya. Gurunya menyiapkan rumahnya untuk bermalam anak-anak, orang tuanya menyiapkan bekal makanan buat anak-anak menginap di rumah guru dan sebagainya. Ini saya kira sisi yang lain ya, cerita lain di balik cerita tentang revitalisasi bahasa daerah itu sendiri. Baik, saya sangat tertarik nih dari apa yang diceritakan Bapak, karena secara tidak langsung Badan Bahasa sudah memberikan ya dampak positif ya kepada masyarakat, bahkan orang-orang di luar sana. Mungkin kita berkaca kepada tantangan nih Bapak. Kira-kira dalam program ini pasti adanya pasang surut ya Bapak ya. Bagaimana kita bisa mencapai target sesuai yang kita inginkan atau bahkan ada surutnya seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan tantangan, kira-kira apa tantangan utama yang mungkin dihadapi Bapak dari Badan Bahasa itu sendiri terkait menjalankan program revitalisasi ini Bapak? Ya, pemertahanan bahasa daerah atau pelindungan terhadap bahasa daerah itu yang utama itu ada 4 hal ya, tantangan utama ya. Bukan hanya soal apa yang dikerjakan oleh Badan Bahasa sekarang ya. Secara umum itu ada 4 hal. Yang pertama, sikap penutur jati atau native speaker
dari bahasa itu sendiri. Si empunya bahasa itu sendiri sikapnya seperti apa. Yang kedua, bahasa daerah itu juga bisa mati atau bisa hilang ketika mobilitas penuturnya tinggi. Orang-orangnya pindah ke kota, pindah ke luar provinsi, apalagi ke luar negeri. Lalu lama-lama penuturnya hilang. Kemudian yang ketiga, karena Indonesia ini memang berbineka, lalu warganya itu bertemu antar etnis, pernikahan atau perkawinan campur etnis itu luar biasa banyak. Dan ini juga salah satu yang terjadi secara pribadi pada saya gitu ya. Saya orang Jawa, istri saya orang Sunda. Anak-anak saya lahir di Jakarta. Jadi relatif anak-anak saya tidak menguasai dengan baik salah satu bahasa daerah. Walaupun ngerti bahasa Jawa tahu, bahasa Sunda tahu, tetapi tidak aktif. Nah, ini salah satu tantangan juga. Nah, yang terakhir tentu saja bahwa dunia ini kan makin mengglobal ya. Bahkan ke depan itu mungkin akan menuju ke monolinguisme ya. Jadi mungkin hanya akan ada satu atau dua bahasa dominan nanti pada akhirnya. Dan kalau berkaca dari penjelasan UNESCO bahwa dalam 30 tahun terakhir ini ada sekitar 200 bahasa yang punah. Jadi memang trennya itu bahasa itu punah. Kepunahan itu banyak sebabnya tadi. Nah, salah satunya adalah memang ketika tidak berfungsi dengan baik bagi penuturnya ya. Misalnya secara ekonomi tidak berfungsi, lebih berfungsi bahasa yang lain, orang akan beralih. Nah, jadi ada 4 hal tadi. Kalau urusan kawin campur, kita pemerintah tidak bisa intervensi, itu hak warga. Adanya mobilisasi penduduk, kita tidak bisa campur karena orang ingin mencari penghidupan. Adanya globalisasi, sama, kita tidak bisa mengintervensi. Satu-satunya yang bisa diintervensi adalah sikap dari penutur bahasa itu sendiri. Apakah penuturnya itu masih ingin mempertahankan atau tidak? Gitu. Jadi kalau sikap penuturnya sendiri mungkin sudah abai, sudah tidak mau direvitalisasi, berat bagi kami gitulah. Tetapi kalau sifat positifnya masih ada, kita bisa bantu. Membantunya dengan fasilitasi, kita bangkitkan kembali melalui anak-anak muda, harapannya itu. Lalu penutur jati tadi kembali bangga menuturkan bahasa daerahnya. Ya, banyak sinyalemen bahwa penutur bahasa daerah itu malu kalau di forum-forum tertentu bertemu dengan sesama etnisnya itu menggunakan bahasa daerahnya, itu malu. Nah, kami ingin mengajak mereka tidak malu lagi. Makanya di revitalisasi bahasa daerah ini kami adakan festival tunas bahasa ibu. Salah satu tujuannya adalah agar anak-anak itu merayakan selebrasi terhadap pencapaian mereka ketika belajar. Jadi yang sudah berlatih pidato, kita beri tempat untuk manggung berpidato, ditonton banyak orang, dilombakan seperti itu. Itu harapannya anak-anak itu bangga dengan bahasa daerahnya. Lalu ke depan sampai dewasa sikap itu terbawa. Nah, harapannya seperti itu. Jadi harapan kami tunas-tunas muda ini sebagai penutur jati tadi, mudah-mudahan lalu sikapnya itu berubah jadi positif begitu. Baik, banyak sekali ya Bapak ya, ternyata program dari Badan Bahasa ini sendiri luar biasa sekali Bapak. Mungkin kita ibaratnya program ini sudah berjalan sudah hingga sejauh ini ya Bapak ya. Kira-kira mungkin apakah ada rencana ataupun langkah selanjutnya nih dari Badan Bahasa dalam melanjutkan upaya terkait program revitalisasi bahasa daerah ini untuk tahun-tahun berikutnya Bapak? Baik, tahun 2024 ini sudah ditetapkan ada 102 bahasa atau dialek yang kami revitalisasi. Itu di 38 provinsi semuanya sudah ada. Itu peningkatan yang luar biasa karena pertama kali kami luncurkan 2021 itu hanya 5 bahasa di 3 provinsi besar gitu ya. Waktu itu di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Dari 5 sekarang sudah 102 bahasa. Tentu harapan kami kalau di dalam dunia tinju itu Muhammad Ali itu
dikenal dengan istilahnya apa? Hit and run gitu ya. Pukul lari, pukul lari. Kami tidak mau seperti itu. Pembinaan atau revitalisasi bahasa daerah ini tidak mungkin dilakukan dengan cara setelah dilatih pindah, lalu gak dilatih lagi, gak diteruskan. Setelah dilatih di sini pindah lagi, tidak bisa. Jadi model hit and run itu tidak bisa diterapkan, karena kalau sudah diterapkan maka nanti akan mati lagi. Harapan kami tadi dari 5 nambah lagi sampai sekarang 102. Tentu tahun depan akan kita tambah lagi. Jadi semua yang sudah kami revitalisasi ini terus berjenjang lama, dan harapan kami tentu saja karena kami pemerintah pusat itu sebenarnya tidak punya kewajiban ya. Yang punya kewajiban itu Pemda. Jika Pemda tertentu sudah kami anggap ini sudah bisa dilepas, atau Pemda ini sudah sangat bagus mengorganisasikan revitalisasi bahasa daerahnya, ya sudah, kami tidak ikut cawe-cawe. Harapannya mereka akan melaksanakan itu secara permanen terus menerus, sehingga bahasa daerah di tempat itu lestari. Itu target utama kami. Wah, inspiratif sekali ya Bapak ya. Berarti secara langsung Bapak sudah sukses nih mencanangkan program dari revitalisasi bahasa daerah itu sendiri ya Bapak ya. Mungkin kita sudah berada di penghujung wawancara pada hari ini Bapak. Mungkin aku ingin Bapak memberikan mungkin sedikit sepatah dua patah terkait dari kata penutup untuk sahabat bahasa di luar sana atau bahkan masyarakat, bagaimana sih mereka ikut berperan andil terkait dari revitalisasi bahasa daerah ini sendiri Bapak. Silakan Bapak. Baik, pertama Bapak dan Ibu, teman-teman semua, bahasa daerah itu identitas kita. Saya disebut orang Jawa sebenarnya bukan hanya karena saya lahir di Pulau Jawa, tapi juga karena saya diajarkan oleh ibu saya bahasa Jawa. Maka sering bahasa daerah itu identik dengan bahasa ibu, karena memang bahasa pertama yang dikuasai seseorang. Nah, tentu pesan saya, mari kita semua melestarikan bahasa daerah masing-masing tanpa harus malu, tanpa harus gengsi untuk mempertahankan bahasa daerahnya. Dan itu tidak berarti mengurangi sikap positif kita terhadap bahasa negara atau menghalangi kita untuk belajar bahasa asing, tidak. Jadi tiga-tiganya, baik bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa asing, dapat dipelajari karena semua mempunyai ranah atau domain di dalam pemakaiannya. Salah satu yang utama, sebenarnya domain utama bahasa daerah itu adalah ranah rumah tangga, di rumah. Jadi kalau bapak, ibu, anak berkomunikasi menggunakan bahasa daerah, semua warga melakukan itu, sebenarnya pemerintah tidak perlu ikut campur urusan bahasa daerah ya. Otomatis bahasa daerah itu akan lestari dengan sendirinya. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Nah, Sobat Bahasa, sebenarnya saya ingin mengulik lebih dalam lagi karena terlalu asyik nih untuk berdiskusi dengan sosok inspiratif seperti Bapak Abdul Haq itu sendiri. Nah, mungkin buat Sobat Bahasa yang sekiranya ingin bertanya, mungkin boleh bertanya langsung ke Instagram beliau atau informasi pribadi beliau boleh ditanyakan di Instagram. Tidak masalah jika beliau ingin memberikan jawaban, mungkin boleh diberikan ya beliau kurang lebih seperti itu. Baik, Sobat Bahasa, kita sudah berada di penghujung. Ingatlah bahwasanya harus melestarikan bahasa daerah. Ketika kita berbicara dengan seseorang dengan bahasa yang ia pahami, maka itu akan langsung masuk ke otaknya. Ketika kita berbicara dengan bahasanya itu sendiri, maka itu akan langsung masuk ke hatinya. Hilangnya satu bahasa daerah akan hilangnya eksistensi dari daerah tersebut. Sampai jumpa Sobat Bahasa dan terima kasih. Sampai bertemu di Siniar Bahaso selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama.